Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Ya. Nah, ini kita bicara tentang gaib ya. Bahwasanya ketika teman-teman Kamis Pon ya, banyak mengalami sebuah masalah ya, atau menghadapi sebuah masalah, itu biasanya ya, 99% itu tidak terlepas dari yang namanya makhluk gaib ya, dari adanya turut serta atau campur tangan makhluk gaib memperparah masalah Anda. Nah, bisa jadi teman-teman kami spon ini sulit tidur ya. Nah, ini juga pernah saya alami ketika itu ya. Ketika ada masalah yang saya alami itu adalah sulit tidur, tidak bisa tidur ya. Tidur kan ya, capek sekalipun itu tidak bisa tidur. Satu itu. Kedua, Anda ketika tidur itu mimpi buruk. Nah, ini sudah pasti ya, dan mimpi buruk itu bersambung sampai Anda ketakutan untuk tidur. Nah, itu kan sudah parah. Pernah juga saya alami semacam itu. Selanjutnya Anda akan banyak melihat penampakan ya, sekelebatan. Anda akan merasakan seperti itu, dan itu hampir setiap hari Anda merasakan seperti itu. Ayo, bagaimana tidak stresnya kita? Nah, di saat Anda melakukan pembersihan dengan olah spiritual, dengan olah batin, dengan olah rasa, dengan menekun ibadah kepada Tuhan, maka penampakan itu justru akan semakin jelas. Nah, tetapi teman-teman Kamis pun jangan takut ya. Jadi penampakan tersebut adalah cara mereka untuk menakut-nakuti Anda, supaya Anda tidak lanjut, supaya Anda tidak melakukan terapi ya. Jadi intinya makhluk halus tersebut ketika berada di dalam diri Anda, ketika itu bukan bersifat kodam ya. Kodam ini adalah pembantu Anda, tidak mungkin mencelakai ya. Biasanya kalau kodam itu hanya mempengaruhi kalau tidak diperhatikan, tidak sampai mencelakai. Tetapi kalau sudah ada unsur mencelakai, ini biasanya adalah kodam sihir, kodam teluh, kodam santet yang memang dikirim oleh orang yang tidak suka dengan Anda. Dengan tujuan apa? Supaya Anda hancur, supaya Anda itu berada di titik terendah. Bisa juga Anda ketempatan makhluk halus itu karena Anda menghancurkan rumahnya ya. Rumahnya ini Anda hancurkan, Anda pergi ke suatu tempat ya, terus Anda tidak tahu etika di sana, bisa jadi ya. Tetapi terlepas daripada itu ya, bahasan tema kali ini ya, ketika Anda berusaha berspiritual, beribadah, terus ada penampakan itu, sudah jangan hiraukan. Nanti lama kelamaan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya mungkin manusiawi ya, kita kaget, kita takut, itu manusiawi. Sebenarnya ketakutan itu karena memang didikan masyarakat kita ya, bahwa pocong itu serem, apalagi film-film horor, vampir dan sebagainya. Ya, coba film-film itu diganti dengan film yang lucu dan kasih no intro, pasti tidak akan menakutkan, biasa-biasa saja. Nah, itu kaitannya dengan mindset, kaitannya dengan bagaimana kita merubah ya sebuah ketakutan itu menjadi keberanian yang luar biasa dengan adanya penampakan itu. Saya dulu juga takut teman-teman ya, ada gelodak itu sudah tutup selimut dan sebagainya. Tetapi semenjak saya terkena sihir teluh santet dan sejenisnya, sudah ada gelodak itu ya, sudah saya cari sampai ketemu gitu. Ya, karena apa? Karena sudah kebiasaan. Karena saya sudah melampaui batasan rasa takut saya gitu. Ya, kalau orang sudah teraniaya, ya katakanlah seperti itu ya, itu pasti akan membalas. Lah itu ya. Ya, pada saat itu juga seperti itu. Ya. Kebetulan yang menjadi musuh saya ini adalah makhluk halus gitu. Jadi juga lucu juga gitu. Saya mikirin bagaimana cara membalasnya gitu ya. Jadi karena tidur nggak bisa, ketika tidur bermimpi
ya. Ketika wirid ada penampakan, lah sudah. Jadi langkah selangkah ini selalu ada penampakan. Nggak bingung saya, gitu loh. Akhirnya sesuatu itu menjadi biasa. Ketika itu sudah biasa, maka tidak akan ada rasa takut lagi, ya. Nah, itulah teman-teman kami spon. Semoga sedikit cerita, sedikit pengalaman ini bisa menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.